komunikasi terapeutik pada pasien perilaku kekerasan SP2. Fase pra-interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik pada pasien jiwa perilaku kekerasan SP2. Saya mulai pada fase pra-interaksi. Identitas diri. Perkenalkan, nama saya Dita Rabiatul Adawiyah. Saya mahasiswa STIKA PPNI Jawa Barat, Prodi D3 Keperawatan, kelas 2B. Hari ini, saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada kasus perilaku kekerasan pada Nyonya Caca. Ideal diri. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar, dan saya dapat mencapai tujuan yang saya harapkan. Norma dan nilai yang dianut. Pertama kali saya bertemu pasien, saya akan mengucapkan salam. Apabila pasien saya lebih tua dari saya akan panggil bapak atau ibu. Jika pasien lebih muda dari saya akan sebut nama atau yang disukai klien. Dikarenakan pasien saya perempuan, maka pasien tidak akan menolak jika saya akan memberikan sentuhan. Kelebihan dan kekurangan. Saya orangnya mudah beradaptasi dan dapat diandalkan. Namun, untuk kelemahan saya kadang tidak percaya diri dan pemalu. Perasaan saat ini dan cara mengatasinya. Perasaan saya saat ini gugup dan cemas. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan melakukan teknik napas dalam untuk mengurangi rasa gugup dan cemas. Antisipasi hal yang luar biasa. Apabila saya berkomunikasi terapeutik, pasien saya tiba-tiba diam, maka saya akan diam sejenak untuk memberikan pasien waktu untuk cooling down. Dan apabila pasien tidak dapat diajak komunikasi terapeutik, maka saya akan membuat kontrak waktu kembali. Topik, tema, waktu, dan tempat. Hari ini, saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien perilaku kekerasan SP2. Saya akan bertemu dengan pasien jam 9 pagi di ruangan pasien. Tujuan. Saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan dalam memberikan intervensi keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Setting tempat dan jarak. Saya selama komunikasi terapeutik akan memperhatikan aspek verbal dan nonverbal karena ini adalah komunikasi terapeutik. Pandangan mata saya akan sejajar dengan pasien dan saya akan duduk berhadap-hadapan bahu ke bahu 100 dan 120 cm, lutut ke lutut 40 dan 60 cm. Dan saya akan sedikit menunduk yang menandakan bahwa saya siap untuk melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien. Skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan 2 perilaku kekerasan, di mana saya sendiri sebagai perawat dan Caca sebagai pasien. Pasien saya di sini mengalami perilaku kekerasan dikarenakan dia sering mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Kemudian dia sering merasa kesal karena dipukuli. Kemudian dia bisa melakukan kekerasan tersebut kepada anaknya. Kadang dia memarahi atau memukul anaknya sendiri. Baiklah, sekarang kita akan melakukan strategi pelaksanaan 2 perilaku kekerasan. Fase orientasi. Assalamualaikum Ibu Caca, apakah masih ingat dengan saya? Ya, perawat Dita kan? Baik, benar Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Dita. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan latihan fisik 2 ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada yang membuat Ibu kesal atau ingin marah? Ya, saya merasa kesal karena teringat suami saya. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat di pertemuan kita sebelumnya? Apabila Ibu sedang kesal atau ingin marah, apakah Ibu masih ingat Ibu harus melakukan apa? Tarik nafas dalam-dalam. Baik, apakah kita bisa praktekkan Ibu tarik nafas dalam itu bagaimana? Pertama kita hirup. Kita buat pelan-pelan. Sekarang kita akan belajar cara mengendalikan marah dan kesal.
dengan cara latihan fisik 2, yaitu dengan cara memukul bantal dan kasur. Bagaimana Ibu untuk waktunya? Kita mau berapa lama? 10 menit saja ya Bu. Ya. Fase kerja. Baik Ibu, kalau begitu kita langsung ke tindakannya saja ya Bu. Jadi Bu, kalau ada yang menyebabkan Ibu kesal atau marah, Ibu bisa melakukan tarik nafas. Setelah itu, Ibu juga dapat melakukan dengan cara yang kedua ini ya Bu, yang kita akan lakukan hari ini, yaitu dengan cara memukul kasur atau bantal. Sekarang, mari kita latihan memukul bantal. Jadi, kalau nanti Ibu merasa kesal atau marah, Ibu langsung bisa lari ke kamar Ibu dan melampiaskan di kamar Ibu dengan cara memukul bantal atau kasur Ibu ya Bu. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya Bu dengan cara memukul bantal dan kasur. Pertama, permisi ya Bu, kita ambil bantal Ibu dulu. Setelah itu, permisi ya Bu. Ibu, kalau ada yang menyebabkan Ibu kesal atau marah, Ibu sering teringat dengan suami Ibu. Kesal dikarenakan apa Bu? Karena suami Ibu? Iya, suami saya jahat. Ibu bisa melampiaskan ke sini ya Bu, boleh Ibu praktekkan. Ya, bagus sekali Ibu, bagus ya. Sekarang kita coba pukul kasur ya Bu. Ya, bagus sekali Ibu. Nah, bagus sekali Ibu cara melakukannya. Cara ini bisa dilakukan saat Ibu sedang merasa kesal atau ingin marah. Nah, kalau begitu jangan lupa ya Bu, setelah melatih pukul bantal dan kasur, Ibu jangan lupa merapikan juga ya Bu tempat tidur Ibu supaya tempat tidur Ibu kembali rapi. Fase terminasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pukul bantal untuk meredakan marah tadi? Apakah Ibu masih ingat apa saja yang telah saya ajarkan untuk menyalurkan marah atau kesal? Ya, ingat. Tarik napas dan memukul bantal atau kasur. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu di saat ingat sama suami Ibu bisa melakukan hal 2 tadi ya Bu, dengan tarik napas dalam dan juga pukul bantal dan kasur. Dan jangan lupa untuk merapikan tempat tidurnya. Bagus sekali Ibu, mari kita masukkan ke jadwal harian Ibu. Pukul berapa Ibu akan mempraktekkan pukul bantal dan kasur? Bagaimana kalau dilakukan di saat Ibu bangun tidur? Baik jam 5 pagi ataupun jam 7 pagi di saat Ibu bangun tidur. Lalu kalau sewaktu-waktu Ibu ingin marah, Ibu bisa melakukan dengan 2 cara tadi ya Bu. Baik Ibu, sekarang waktunya Ibu untuk istirahat. 2 jam lagi kita akan bertemu lagi ya. Kita akan belajar mengendalikan marah dan kesal dengan cara bercakap-cakap yang baik dan benar. Baik, kalau begitu Ibu bisa istirahat. Sampai jumpa kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.